Kira-kira sekolah lapang yang dimaksud itu seperti apa sih? Nanti dari gambaran-gambaran yang ada, yang pernah terinformasikan atau informasi yang diserap, nanti kira-kira sekolah lapang itu akan seperti apa untuk kedepannya? untuk kedepannya? Di tempatmu dari mana? Dari Sanggau. Sanggau, Kalimantan Barat. Barat. Dia ditampil aja kopi ya teh. Mangga, Aduh, kopi cipta gelarnya nih teh. Waduh. Mangga. Iya Pak, silakan. Enggak. Kalau menurut saya sekolah lapang ini salah satu program yang berguna ya, khususnya untuk masyarakat adat, yang dari beberapa hal yang Bapak sampaikan tadi kan, sekolah lapang ini bukan hanya sekolah yang untuk belajar teori-teori, tapi ada prakteknya juga begitu kan. Jadi kedepannya nanti pasti ini sifatnya berkelanjutan dan juga pasti ada manfaatnya untuk masyarakat adat untuk menggali segala macam yang ada di masyarakat adat tersebut, baik itu pengetahuan ataupun adat istiadat dan lain sebagainya yang ada di masyarakat adat tersebut. Gitu, Terutama berarti kalau misalnya Anda dari Sanggau akan menggali dari para master yang ada di sana, ya. dari para empu yang ada di sana tentang keadatan yang ada di situ. Iya, begitu Pak. Nah, kira-kira masih lengkapnya di sana? Kalau misalnya masalah lengkap tidak lengkap, nanti di lapangan kita lihat tentunya harus digali lagi. Itu makanya makanya sekolah pentingnya lapang. sekolah. Iya. Oke, Raden Fer, Kang Apri Kang gitu Apri. aja ya, jadi biar Siapa? lebih Oh, akrab Kang gitu. Apri. Iya. Apa mah pamular di dia. Lengkap ya. Pamular. Iya, biar lebih ini gitu. Ya. Ya kembali tadi sekolah lapang menurut versi saya atau apa yang saya tangkap ini pendidikan yang terjadi di masyarakat adat. Ini menurut pendapat saya. Nah, lalu kemudian mendengar konsep yang dipaparkan oleh Kang Anda tadi kaitan dengan sekolah lapang ini sepertinya sejalan dengan yang saat ini kami rintis di Bayan, Lombok Utara itu. Gitu. Jadi saat ini saya bersama dengan kawan-kawan itu sedang merintis sekolah adat Bayan itu bisa berjalan. Makanya konsep yang tadi diinikan itu loh kok mirip gitu, cuma barangkali mungkin nama saja mungkin yang berbeda gitu. Nah kemudian di tempat kami khusus yang di Bayan ini masih lengkap, mulai dari pranata adatnya, kemudian struktur adatnya, lembaga adatnya, sampai dengan ya master-master yang kami punya di sana itu sudah ada. Gitu. Baik yang bertugas menjaga hutan, bertugas menjaga laut, kemudian yang bertugas dalam hal ritual adatnya itu pun juga ada. Gitu. Karena memang di kami yang ada di sana itu terkenal dengan namanya Kedatuan Bayan. Nah itu. Nah kemudian Kedatuan Bayan ini itu tersebar dalam wet adat, gitu. Ya atau mungkin namanya komunitas mungkin gitu. Ya ada wet adat di sana. Nah lalu kami di sini ini berusaha bagaimana supaya masing-masing wet ini tetap ingat, gitu. Tetap ingat karena memang ketika kami mencoba menelusuri kemudian bertanya kepada master-master kami yang ada di sana, ternyata antara wet yang satu dengan wet yang lain itu tidak bisa terpisah. Pasti ada keterkaitan. Ada keterkaitan. Makanya di sana sering para master kami di sana menyebut bahwa ritual adat yang dilaksanakan di Bayan itu ritual adat Wirgama namanya. Jadi Wirgama. Dari bahasa apa itu? Diambil dari menurut ininya sih Sanskerta. Sanskerta. Iya. Jadi adat yang bersendikan agama. Itu jadi disebut adat. Wirgama, gamanya itu pasti agama. Iya. Kalau wirnya itu adat. Iya. Dari bahasa ininya lanjutannya wir itu apa? Ini tidak dijelaskan lebih detail lah yang kaitan dengan itu. Cuma itu yang sering diungkapkan kepada kami sehingga adat Wirgama ini adalah adat yang bersendikan agama. Artinya pelaksanaan adat itu tidak terlepas dari yang namanya agama. Nah, makanya di sana itu di masing-masing wet itu syarat untuk bisa berdirinya sebuah wet itu sebenarnya ada 3 di sana. Satu harus ada namanya pembekal adat. Nah, pembekal ini tugasnya dia mengurus pemerintahan adat. Nah, yang kedua itu ada namanya toa loka. Toa loka ini banyak sekali. Toa loka itu apa? Toa loka ini yang bertugas dia mengurus masalah ritual adat.
Oh. Nah itu yang kadukunan gitu ya. Baris jadi kolotnya apa intinya? ya, kemudian dia yang bertugas nanti menjaga hutan, menjaga laut ataupun yang lainnya itu. Kemudian nanti di sana itu ada namanya kiai adat. Nah ini yang mengurus tentang agama itu, sehingga dalam setiap pelaksanaan ritual adat itu wajib hukumnya yang 3 ini harus hadir. Amil pemimpinnya di diamnya. Nah jadi wajib ini hukumnya gitu. Nah kemudian Tok Loka ini pun juga terbagi lagi banyak sekali karena memang dalam siklus kalender adat yang kami punya itu banyak sekali ritual-ritual adat yang harus kami laksanakan dalam 1 tahun itu. Itu dia, sehingga Tok Loka ini banyak sekali yang di sana itu. Kemarin sempat kami coba data itu ada sekitar 54 Tok Loka kami gitu. Dari satu web atau dari seluruh web? Dari seluruh itu gitu. Nah kemudian kiai kami pun juga di sana sebenarnya ada 4 yang paling pokok. Nah, ada di sana disebut dengan Kiai Pengulu, kemudian Kiai Lebe, Kiai Ketip, sama Kiai Mudim. Nah ini yang paling berperan. Kiai Penghulu untuk Pengulu ini dia yang memimpin. Memimpin. Ya memimpin, Penghulu, kemudian Penghulu kalau di sana itu tidak ada hanya Penghulu. Penghulu kalau Lebe untuk menikahkan. Lebe ini dia sebenarnya ini yang membedakan itu ruang geraknya. Gitu. Ruang gerak. Jadi kalau Penghulu ini dia yang jadi depan, kemudian dia ini yang menjaga dan merawat masjid adat di sana itu. Masjid. Ya kalau di sana nyebutnya masjid gitu. Ya, jadi ya makanya sama masjid kuno kan begitu kan. Ya masjid kuno. Di sini nyebutnya masjid gitu dia. Sama kayak di kita. Iya, itu dia ininya. Nah, kemudian lebih ini ruang geraknya itu dia tidak dibatasi. Jadi dia boleh ke arah utara, ke arah selatan, timur, boleh dia gitu. Tetapi kalau Pengulu ini punya dia batasan gitu dia. Nah sehingga karena lebih ini punya ruang gerak yang tidak terbatas, hingga akhirnya lebih ini pun mengangkat begitu. Lebih ini mengangkat supaya ada Kiai Pengulu, kemudian Ketip, Mudim gitu ini. Dan masing-masing yang 4 ini punya santri. Punya santri pengikut gitu dia. Punya pengikut. Anak didik atau itu dia. Ke anak didik atau pengikut? Pengikut barangkali lebih tepatnya itu ya. Bukan dari turunannya bukan. Jadi bukan dari keturunan umpama misalkan saya Kiai Pengulu, bukan dari keturunan saya. Bebas aja masyarakat umum, tetapi dia memang sudah ada perusa itu garis keturunan jadi kiai. Itu dia. Berarti tetap masih ada darah. Masih darah kiai, tetapi bukan satu garis dari Kiai Pengulu itu. Tidak begitu. Nah kalau misalkan kita identifikasi pengetahuan dan teknologi tradisional, kira-kira di dalam tata acara atau adat istiadat itu bisa dengan mudah kita menemukan itu. Iya, dengan mudah sekali gitu. Jadi setiap ritual, karena tadi dalam setiap ritual itu wajib Pengulu itu pun juga kiai gitu ya. Kiai itu pun juga harus ada di sana itu. Dan tidak susah kita mendapatkan gitu. Karena memang di sana itu khusus untuk yang 4 ini punya mereka rumah dinas sebenarnya itu. Punya. Nah, yang tidak ada rumah dinasnya itu yang santri ini. Nah, tinggal nanti umpama misalkan ada satu ritual, misalkan kita ritual panen padi misalkan. Kemudian nanti kita ke Kiai Pengulu misalkan. Ketika Kiai Pengulu ini berhalangan hadir, maka nanti dia akan merekomendasikan ke santrinya. Santri. Ya, silahkan datang ke ini. Nah, jadi seperti itu dia. Kemudian yang 10 OPK tuh bisa dapat di situ. Bisa dia. Baik tradisi lisan itu juga ada di sana. Kemudian manuskrip ini yang banyak yang di sana itu ya. Baik yang lontar, kemudian kitab Quran yang tinta emas masih ada di sana itu. Masih ada di sana itu ya. Karena memang kalau kita berbicara waktu, kami di sana itu selalu menghubungkan kesejarahan dari ada di sana Gunung Batua, sampingnya Gunung Rinjani gitu. Jadi di sana awal peradaban itu gitu. Sampai meletusnya Samalas gitu ceritanya itu gitu. Nah, tradisi lisan itu masih terbentuk di sana. Ya seperti kita tahu kan, kalau misalnya bercerita tentang Bayan, kan ada salah satu yang diprediksi juga masuk ke dalam salah satu surat dalam Al-Quran, Al-Bayyinah, kan gitu. Itu cerita yang banyak sekali yang bercerita tentang itu. Nah, kita hari ini rada susah ngomongin mengiyakan, tetapi ciri dan tandanya sudah sangat jelas sebetulnya.
kalau nanti ada runutan-runutan yang cukup jelas untuk berbicara siapa si Bayan ini. Dan itu pasti 10 OPK mah udah selesai. Iya. Sudah tergambarkan berarti. Sudah tergambar. Nah, sekarang di Muara Tai. Mentawai. Mentawai, Bali. Tai gitu mah. Dari kemarin kita bicara tai terus. Tai. Nggak ada kanya ya, Pak. Ketukar. Mentawai. Bagaimana? Dengan menurut saya sendiri di Mentawai dengan adanya sekolah lapang ini, dan kebetulan juga saya memang dari NGO Yayasan Citra Mandiri yang bekerja tentang sekolah adat juga. Tapi di situ ada juga sekolah hutan, karena belum semua orang Mentawai mendapatkan pendidikan yang layak. Dan dulu sih, tapi sekarang udah mulai. Nah, sekarang tuh sekolah hutannya dikelola oleh Yayasan Citra Mandiri Mentawai, yang tempatnya di Tinambu, paling ujung kampung. Dengan itu. Terus yang satu lagi di Butui, bagian desanya lain, dusun Rereket namanya. Rereket. Jadi di situ tuh kan dibuka sekolah. Jadi orang, tapi masih sampai kayak sekolah formal biasa gitu ya. Tapi kayak nggak ada kelas 1, kelas 2, sekolah umum aja. Sekolah mah. Nah, di situ diajarkan masih awal lah gitu. Masih 2 kali huruf, mengenal angka, membaca, menulis di situ. Tapi sekarang udah mulai berkembangnya. Sekarang sudah diolah oleh pemerintah kabupaten. Jadi sudah jadi sekolah formal ya? Sudah dibuka dan mereka sudah bisa ke sekolah-sekolah lain gitu. Terus dengan adanya sekolah lapang ini juga, saya sendiri pengetahuan saya bertambah sedikit. Karena selama hampir 2 tahun saya di YCM itu masuk kan masih baru juga. Karena dulu kerja sampai kuliah. Hampir 2 tahun kerja di YCM itu kami hanya fokus ke pertanian. Yang YCM ini fokus ke pertaniannya, karena di situ memang kayak gini juga suasananya. Ada hutannya, ada istilahnya kalau kita membuka untuk penghasilan kita tuh masih banyak sebenarnya, tapi pengetahuan itu nggak ada untuk mengolah hutannya itu. Nah, jadi sekarang tuh kami lagi merintis tentang pertanian masyarakat dan sudah dimulai. Kami terdiri dari saya sendiri di Siberut, makanya jadi pendamping desa Muntai. Dan desa saya sendiri, yang satu lagi teman saya yang di Rereket itu, dia sudah mulai di pertanian. Yang satu lagi di Sekabaluan Siberut Utara. Dan kami pun membuka pertanian itu tidak sembarangan asal buka. Itu dibuka aja lahannya gitu tidak. Tapi kami melakukan pemetaan apanya dulu, pemetaan tanah. Kalau misalnya suku ini tuh tanahnya segini. Nah, kalau mereka setuju untuk dipetakan dulu. Habis itu diurus surat pengakuan wilayah adatnya, ditandatangani bupati sampai ke presiden. Nah, ini yang sudah dibuka tuh bagian Rereket, itu sudah diakui oleh pemerintah. Karena tanahnya sudah selesai dipetakan. Dan sekarang sedang dilakukan pemetaan bagian sama kami yang di Desa Muntai. Pemetaan tanah suku, namun belum sudah dipetakan, tapi belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Karena masih dalam proses. Kami juga bekerja sama dengan kementerian. Jadi yang paling menarik sama saya di sini, dengan adanya sekolah lapang ini, misalnya terbantu juga dengan pekerjaan saya sendiri. Memudahkan pekerjaan. Terus yang di desa itu, saya itu di Siberut masih 2 bulan dipindahkan. Jadi soal kayak memang dari dulu sudah kenal sih, sudah ada di situ sekolah adatnya diolah oleh Pak Yosep yang tadi tuh, dia yang mengetuainya. Dan mereka sekolah tuh di Sanggar Seni. Terus adanya di situ namanya Uma itu ada berapa ya? 15 kalau nggak salah. 15 Uma itu rumah besar kayak Ima Gede gitu. Itu menjadi tempat perkumpulan suku. Tapi misalnya saya sendiri suku saya Salaise. Kalau saya punya rumahnya besar, itu menjadi misalnya kalau ada setiap pesta atau hasil buruan atau yang penting ada pesta sedikit, pesta suku, pasti di situ berkumpulnya di Uma itu. Dan bentuk Uma itu memang besar tapi tanpa kamar, begitu. Terbuka. Terbuka, cuma tetap kayak ini ada dinding tapi tanpa kamar di dalamnya. Yang tinggal di situ hanya kepala Uma.
atau skip bukat uma itu orang yang dituahkan sebagai kepala suku. Nah, di situ tuh dia mengurus segala kepentingan pesta. Warga. Dalam uma itu terdapat juga bakat katsaila. Bakat katsaila itu menjadi pusat ritual di situ. Istilahnya dipercayai bahwa di situ tuh ada penjaganya semua. Yang misalnya ketika berburu di situ ada yang menjaga apa namanya buruan itu. Yang kan istilahnya kalau berburu kita mengambil kayak misalnya rusa, mengambil monyet kan bukan peliharaan kita. Itu peliharaan orang itu Ya, orang hutan. alam gaib. Jadi minta izin dulu. Minta izin. Berburu pun tidak asal buru Berburu, gitu. betul. Itu harus namanya panaki. Hmm. Biar itu panaki itu Panaki itu pemburu atau bukan, upacaranya? itu ritual. Oh, Ya, ritualnya namanya panaki itu pamageran. dengan kata dasar saki. Oh. Saki itu membeli. Oh. Akhirnya kita Proses pembelian Pembelian. membeli kepada yang mengurus mengurus binatang-binatang alam itu supaya kita dapat buruan dan kita juga tidak kena Bala. sanksi. Kena kan sanksi. biasanya kalau misalnya asal buru itu pasti pulang-pulang kalau tidak meninggal dunia sakit Nah, pasti nggak lewat. Iya. Pasti nggak lewat itu. berapa kali setahun atau ada rutinitas Tergantung. waktu berburu itu kapan-kapan saja? Kalau misalnya berburunya itu biasanya dilakukan setelah pesta. Kalau ada pesta adat, biasanya yang penting pesta adat. Misalnya kalau ada rumah baru, Hmm. ada pengantin yang menikah baru, Nah, pasti selesai itu pasti Berburu. berburu. Dan itu pun tidak sembarangan berburu juga, tidak dilakukan sembarangan berburu karena biasanya kan dalam pesta-pesta itu kita sembelih, kalau sama kami babi, ayam, gitu kan. Jadi orang tuh ada khusus, misalnya 1 ekor ayam itu atau 1 ekor babi itu khusus untuk menerawang kita bisa berburu nggak hari ini, setelah pesta ini. Media gitu ya. Media. Biasanya kan dilihat dari jantung babi, kalau babi jantungnya. Iya. Kalau dari ayam itu kan dari ususnya itu kan ada yang bening-bening itu mah. Iya. Di situ. Tembolok Bukan. bukan Bukan khusus. khusus. Jadi kalau di jantung babi itu biasanya nampak apanya, bayang-bayangan kalau kita akan dapat buruan kalau misalnya berangkat berburu. Tapi kalau memang nggak dapat, memang nggak usah pergi, nggak usah berangkat, pasti ada bahaya nanti. Iya. Misalnya nampak juga apa bayang-bayangan hujan, tapi itu bagi orang yang bisa melihat. Itu sudah mampu nembus itu gitu. Itu penglihatannya Iya. Jadi sebetulnya tujuan berburu itu apa? Kan kalau berburu hewan memakan dagingnya. Tapi sekarang kita memotong hewan untuk berburu. Kan kita memakan daging juga. Nah, berarti tujuan berburu itu bukan memakan daging kan? Enggak. Apa Itu tujuannya? tujuannya itu untuk menuntaskan pesta itu. Oh. Kalau belum berburu itu belum selesai itu pestanya. Berkaitan ya berburu Iya. sama pesta itu. Penutup pesta ya. Iya. Bentuk Ya. Jadi bisanya kalau misalnya dapat hasil buruan lagi, misalnya kalau monyet itu dari jantungnya juga kalau asal dilihat tuh, misalnya masih ada bayang-bayangan untuk mendapat buruan, pasti berangkat lagi mereka. Ini sampai misalnya ada kata stop di situ, Tidak ada Misalnya, bayangannya. baru. Dan itu pasti kalau misalnya ada bayangan akan dapat hasil buruan pasti memang dapat. Tapi kalau memang nggak dapat, memang nggak dapat. Jadi kalau Mulai dari situ. sekarang bayangannya dari jantung babi itu dapat monyet, tak terus monyet dia lihat lagi, masih ada buruannya, ada kijang, Pergi lagi masuk mereka, lagi, misalnya kemudian begitu. dibuka lagi, ada lagi, terus gitu. Memang nggak akan berhenti. Sama saya sudah pernah itu waktu masih kecil sih. Kan almarhum kakek saya itu termasuk kepala suku dulu. Itu orang tua bapak saya, dia termasuk kepala suku. Dalam sebulan itu yang penting ada itu, karena habis pesta dilihat dari penglihatan mereka apa dari jantung babi itu masih dapat buruan, pergi dapat satu lagi. Yang dari didapat itu dilihat lagi masih ada bayang-bayangan tuh, pergi lagi. Itu yang Sampai penting 1 bulan. itu sampai berhenti tuh. Tapi kalau sekarang itu udah berkurangnya kepala suku itu udah yang sikap bukan itu yang dituakan dalam rumah itu sudah jarang. Kalau Jadi saya harus tertarik ekspor orang tua dong. Iya. Nah, kalau aku kesana bisa jadi
Kalau saya tertariknya begini kan, ini kan berburu gitu Iya. ya. Berburu ini bagian dari menuntaskan pesta. Nah, apakah proses itu tetap berlanjut kalau misal gitu di dalam penerawangan itu ternyata tidak ada kita mendapatkan hewan misalkan gitu, apakah masih berlanjut atau Berarti bagaimana? nanti Dek? itu kalau misalnya dalam proses pesta itu nggak ada tayangan hewan, Nah. berarti kita tuntaskan dengan apa? Dengan biasa aja. Itu Oh, gitu. dia biasanya pakai telur, kalau enggak telur ikan di sungai itu. Hmm, Ikan menuntaskan sungai. ritual. Iya. Karena kalau menunggu yang ada apanya untuk buruan itu kan nggak mungkin. Iya. Iya. Tapi biasanya nggak pernah sih. Ya karena kan bisa saja memungkinkan kan karena alam itu kan yang menjawab itu loh kok tidak ada gitu. Nah, apakah pestanya tidak jalan gitu kan? Sylvia, bisa cerita sedikit nggak tentang struktur keadatan yang ada di sana? Yang ruang waktu yang tadi itu Aha. Oh, garis darat. Nah, seperti apakah sistem keadatannya atau strukturalisasi keadatannya? kalau struktur dari Uma gitulah, Aha. dari Uma dulu. Kalau dari struktur Umanya itu, dalam Uma itu kan ada skebukat. Skebukat itu laki-laki. Hmm. Laki-laki yang dituahkan, yang memegang bakat kesala itu sebagai pusat ritual. Nah, dan juga ada istrinya. Jadi untuk apa namanya, yang menciptakan ruang dan waktu itu sebenarnya cuma mereka yang mengatur semua. Dan kepala suku itu, anggota suku yang lain itu hanya mengikuti perintah dari Si Uma ini Kepala dipilih atau bagaimana untuk bisa jadi kepala Uma apa? kepala bukan Uma itu si Kerei. Sebenarnya nggak dipilih. Tapi turun temurun. Oke. Dia jadi si Kerei juga, ada juga itunya ritualnya. Bukan ritual sih, pesta memang. Si Kerei itu kayak gimana menjelasinnya? Itu berhari-hari nanti pestanya. Karena ada tuh tariannya, ada apa ya? Bisa puluhan ekor babi yang mati. Makanya sekarang tuh jarang Kerei lagi, dan Uma itu pun mulai hilang. Karena jarang babi sekarang. Bukan jarang babi memang selalu banyak, tapi kesadaran anak milenial sekarang itu untuk dalam usia material tertarik dengan mungkin karena gengsinya atau karena kan mereka wajib tato. Gitu. Jadi kan orang tato sekarang ya tato sembarangan, ada kepala apalah yang mereka Nggak ada buat, maknanya gitu ya. nggak bermakna lagi. Tapi kalau yang orang tua dulu, setiap tato itu ada maknanya. Laki dan perempuan ditato. Ditato. Kamu tato nggak? Enggak. Ya kan nggak masuk lagi. Wow. Kalau Aku mas kakek ditato saya sih. itu Mau lihat? Oh. Naga, tapi telurnya doang. Agak. Oke, berarti nanti ini kira-kira nanti korelasi dengan sekolah lapang yang ada di sana. Kira-kira dari sisi keadatannya itu barangkali yang bisa digali lebih banyak lagi. Soalnya kalau nggak salah, Ya. sekolah lapang yang akan kita cari dari lapangan itu paling tidak misalnya kami di Cipta Gelar mencarinya dari baris kolot yang ada di sini, dari para empu yang ada di sini. Untuk siapa? Untuk kita, oleh kita. Soalnya yang lain kan enggak. Iya. Untuk memperdalam, membekali justru generasi ke depan. Oke. Giliran Ece ikut sekolah lapang atau kira-kira yang disebut dengan Langsung datang, iya namanya tawon tadi. konsep ruang pengetahuan yang ada di urang. Ulah nyeret-nyeret. Sekolah lapang itu sendiri kira-kira obrol dengan teman-teman kumaha? Kalau Uti nggak bahasa Indonesia. Kalau Uti, kalau misalnya ngelihat sekolah lapang, obrolannya tuh langsung kan di kita banyak, maksudnya banyak pengetahuan yang 10 tadi itu. Tapi kadang anak-anak yang di sini karena mereka sudah sekolah formal juga kan, dan teknologi juga sangat maju gitu. Jadi kadang mereka ingin udah tahu kadang, tapi tidak bisa mengungkapkan itu tuh apa sebetulnya. Kayak misalnya pamali, kalau di kita ada pamali gitu sama ya. Pamali gak boleh ini, gak boleh itu. Nah terus nanya kan, karena milenial ini, nah gak boleh gini, kenapa gak boleh gini, datos jadi tuna. Kalau Sudah dari sudah sana. dari Iya, sananya, iya. sudah dari sananya. Nah setelah sudah dari sananya,
tapi kan mereka nggak bisa, maksudnya itu mereka Cukup dijawab cuma dengan dari sana udah gitu. Iya, Nah, iya, masih nggak belum bisa, ngerti, nggak bisa, belum Iya, bisa iya, terima. gitu. Jadi ketika ada sekolah lapang ini mereka juga sedikit memahami yang nggak boleh ini Memang tuh nggak bisa sebenarnya ditinggalkan. gini. Ada alasannya yang bisa dijelaskan gitu ya. Bisa Iya. saja yang ngomong itu, misalnya itu pisang, yang itu tuh Mm-mm. buat kamu nggak boleh. Kenapa, Pak Mali? Kenapa? Karena yang ngomongnya mau itu pisang. Bisa begitu, bisa saja begitu kan. Iya. Bisa diakal-akalin gitu, Iya, iya. trik-trik Dan nggak diambil. Iya. Dan itu kesempatan memang untuk menggali di sekolah lapang, di lapangan, di seputaran kita, untuk menggali kembali seperti hal-hal yang terjadi di kekinian. Di Kasatuan Cipta Gelar pun mengalami hal seperti itu. Iya. Jadi anak-anak pun udah butuh menggali dari lapangan yang harusnya tradisi bertanya kepada orang tua tentang tatanan, sekarang sudah mulai tergeser dengan gadget, dengan Iya. game online.